Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal insana bi ihsan wa adkhalana ala qulubina bil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahul malikud rahman. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ruhul haqq wa sahibul bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyi akhir zaman wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ila yaumil wazan. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini Allah Ta'ala masih memberikan berbagai pintu kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melangkahkan kaki dengan ringan menuju masjid yang mulia ini untuk beribadah tentunya dan bersimpuh sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik dan penutan amat panjang masa yang kita harapkan syafaatnya di kelak pada hari kiamat. Kemudian tak lupa khotib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar senantiasa meningkatkan ketakwaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Masyarul muslimin rahimakumullah, di antara bentuk kenikmatan Allah adalah diciptakannya waktu-waktu yang mulia agar para hamba dapat memperoleh banyak kebaikan daripadanya. Dalam menciptakan Ramadan atau bulan Ramadan, yaitu bulan maghfirah, sebagai bulan pengampunan. Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah juga menciptakan bulan Syawal yang terkenal dengan keistimewaannya. Puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan berpuasa setahun penuh. Allah menciptakannya agar manusia termotivasi untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya menuju alam keabadian di sana nanti. Masyarul muslimin rahimakumullah, di antara waktu-waktu mulia itu adalah bulan Dzulqa'dah yang saat ini kita berada di dalamnya. Bulan ke-11 dalam kalender Hijriah ini merupakan bagian dari 4 bulan haram di dalam Islam. Mengapa dinamakan bulan Dzulqa'dah? Secara bahasa Dzulqa'dah diambil dari kata qu'ud yang bermakna duduk. Hal ini karena orang-orang Arab dahulu tidak melakukan perjalanan atau peperangan pada bulan Dzulqa'dah guna menghormati bulan tersebut dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Menurut Ibnu Abbas, Dzulqa'dah adalah 30 malam yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ketika menjanjikan kepada Nabi Musa untuk memberikan kepadanya kitab Taurat. Oleh sebab itu tentu banyak hikmah yang bisa dijadikan pelajaran agar seorang muslim dapat meraih banyak kebaikan dari bulan ini. Lantas apa hikmah dibalik hadirnya bulan Dzulqa'dah bagi seorang muslim? Hikmah hadirnya bulan Dzulqa'dah yang pertama adalah karena bulan Dzulqa'dah merupakan awal bulan haram. Masyarul muslimin rahimakumullah, bulan Dzulqa'dah termasuk awal dari 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran. Pada bulan ini amal kebaikan akan dilipat gandakan dan larangan agar tidak melakukan maksiat dan kejaliman sangat ditekankan di bulan ini. Tentang 4 bulan haram tersebut Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tadlimu fihinna anfusakum qatilul musyrikina kaffah
kama yuqatilunakum kaffatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Maka janganlah kamu menjalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Imam Qatadah menjelaskan dalam Jami' al-Bayan juz 14 halaman 238 sampai 39 bahwa kejaliman yang dilakukan di 4 bulan haram lebih berat dosanya daripada kejaliman yang dilakukan di luar bulan-bulan yang lain. Kendati segala bentuk kejaliman adalah sesuatu yang berat, hanya saja Allah menjadikan besar suatu urusan sesuai dengan kehendaknya. Dalam ayat tersebut Allah melarang kita berbuat jalim. Jangan sampai kita menjalimi diri kita sendiri, baik dengan melakukan perbuatan yang haram maupun dengan melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim, terlebih lagi menjalimi orang lain. Secara khusus larangan perbuatan zalim ini disebutkan pada bulan-bulan haram agar para hamba sadar bahwa dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di dalamnya lebih berat dibandingkan dengan ketika dilakukan pada bulan-bulan selain yang 4 bulan tadi. Larangan perbuatan dosa dan kezaliman tersebut juga mengajarkan kepada kita bahwa mencegah diri dari segala bentuk kemaksiatan adalah awal mula dari terbukanya jalan untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin mudah mendekatkan diri kepada Allah manakala kita menjauh dari kubangan dosa. Kita akan semakin mudah mendapatkan pertolongan dan kemudahan dari Allah manakala kita semakin menjaga diri dari kejaliman tersebut. Bukankah kita akan menemukan cahaya jika menghindar dari kegelapan? Tak heran di akhirat, tak heran di ayat tersebut Allah Ta'ala menjanjikan bahwa Dia akan bersama-sama orang-orang yang bertakwa sebagai balasan atas usaha keras mereka dalam menjauhi segala bentuk dosa. Jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman di ujung surat At-Taubah tadi, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam At-Tabari berkata, ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, jika kalian memerangi orang-orang musyrik seluruhnya dan benar-benar bertakwa, kalian juga menaati perintah dan larangan Allah serta tidak menyelisihi perintah atau bermaksiat padanya, niscaya Allah akan bersama kalian dalam melawan musuh dan orang-orang musyrik. Dan barang siapa yang dibersamai Allah, maka tidak akan ada yang mampu mengalahkannya. Itu pasti. Kemudian hikmah kedua bulan Dzulqa'dah buat orang-orang yang muslim adalah Nabi Muhammad tidak pernah umroh kecuali di bulan Dzulqa'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Muslim dalam sahihnya hadis nomor 2197 meriwayatkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah umrah sebanyak 4 kali semasa hidupnya. Semuanya dilakukan di bulan Dzulqa'dah kecuali umrah yang beliau kerjakan bersamaan dengan paket hajinya. Umrah di bulan Dzulqa'dah memiliki keutamaan tersendiri. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa umrah di bulan Dzulqa'dah adalah umrah paling utama setelah umrah di bulan Ramadan. Sebab seluruh umrah Nabi dilaksanakan pada bulan tersebut. Pertanyaannya, mengapa Nabi Muhammad SAW melakukan seluruh ibadah umrahnya di bulan Dzulqa'dah? Bukankah terdapat bulan-bulan lain yang tidak kalah mulianya dengan bulan Dzulqa'dah? Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa ada 2 alasan yang mendasari hal itu. Pertama, karena besarnya keutamaan bulan Dzulqa'dah. Yang kedua, untuk menyelisihi keyakinan orang-orang jahiliyah saat itu yang mengira bahwa umrah di bulan Dzulqa'dah merupakan perbuatan paling nista. Nabi SAW pun melakukan ibadah umrah di bulan Dzulqa'dah untuk menegaskan kebolehan umrah di bulan tersebut,
dan untuk membatalkan keyakinan syirik masyarakat jahiliyah saat itu. Oleh sebab itu, bulan Dzulqa'dah adalah momentum perubahan untuk kita semua. Masyarul muslimin rahimakumullah. Lantas, apa hikmah yang bisa kita ambil? Keistiqomahan beliau melaksanakan ibadah umrah di bulan Dzulqa'dah mengajarkan kepada kita untuk selalu mengagungkan dan menghargai waktu sebaik-baiknya guna beribadah, terutama waktu-waktu yang disebutkan keutamaannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab umur manusia sangat terbatas, sementara bekal yang harus dibawa amatlah banyak dan berkualitas. Jika pada waktu yang mulia kita enggan untuk memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya, maka dikhawatirkan di bulan-bulan yang lain akan lebih meremehkannya. Imam At-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Mus'ad jilid 6 halaman 222, hadis nomor 6243. Inna li rabbikum fi ayyamid dahri nafahat fa'arraduh laha la'alla ahadakum an tusibahu tab'ah fala yasqa ba'daha abada. Sesungguhnya Rabb kalian yang Maha Mulia memiliki banyak karunia dalam setiap tahunnya. Jadi carilah karunia itu, barangkali kalian memperoleh satu karunia yang dengannya kalian tidak akan sengsara untuk selamanya. Maka dari itu hendaklah kita senantiasa berupaya untuk menghindari kemaksiatan dan sebanyak mungkin mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika sebelumnya kita masih terbiasa dengan hal yang melalaikan, maka di bulan ini marilah kita perbaiki. Jika sebelumnya kita belum terlalu bergairah untuk beramal soleh, maka di bulan yang mulia ini hendaknya kita tingkatkan kesemangatan di momen ini. Jadilah awal bulan haram ini sebagai momen bagi kita untuk melakukan perubahan diri dari yang tidak baik menjadi baik menuju baik, dari yang baik menuju yang lebih baik. Semoga dengan itu semua Allah Ta'ala membuka jalan keistiqomahan bagi kita sehingga di penghujung usia. Demikian materi khutbah Jumat bulan Dzulqa'dah, momentum perubahan yang dapat khotib sampaikan. Semoga bulan ini menjadi titik terang untuk perubahan kita dalam menjadi lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa na'im wa Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahi jami'a wa bi dzikri ni'mati alaina id kunna a'da'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila mardatillah. Allahumma shalli wa ala sayyidina Muhammadin sholatan wa salaman tamman alaihi wa alihi washabihi wasallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'u la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum di'abim binafsi wa thanna bimalaikati kudsi wa qala subhanahu wa ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sayyid sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma asli jami'a walatal muslimin wa ahlil kafarata wal musyrikin Allahumma ansur man nasaradin wahdul man wadana dhul muslimin waj'al baldatana hadi aminatan mutmainah basairi buladil muslimin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bihaqqa anta khairul fatihin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ibadallah Inna allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum waskuru ala ni'matikum wa dzikrullahi akbar aqimus shalah Allahu akbar